Sejauh ini nih mungkin request Profesor KB bisa terjadi nih. Fanny-nya belum di-ban loh untuk Nah. dua awal. Iya, tapi masalahnya Fanny-nya di Onyx loh. Iya sih. First pick-nya nggak bisa di-ban. jadi Onyx ya. Oh ini, tutup. Kalau ini kan udah nggak bisa dikendalikan, Iya, wajar betul. kalau yang ini. Ini ternyata di respect juga ya sama Onyx-nya. Tapi ini bener-bener semuanya ke arah jungler. Ya, 5 menuju 6 mungkin atau 1-1? Tutup. 1-1 sih, 1-1. Tetap butuh 1-1 sebenarnya. Saya nggak setuju sama kalian. Apa? Kamu setuju apa? 4 karena jungler. Satu lagi? Baxia bisa roamer. Oh iya sih. Tapi kan bisa jungler. Bukan Sekarang tapi Baxia. Kalau kata Kairi bukan Baxia ini. Apa ini? Kumar. Sekarang namanya emang bukan Baxia ya. Kalau Udah buat ganti Onyx ya? namanya Kumar. Udah pakai nasi kuning. Hah? Potong tumpeng udah kasih nama. Wah, bener juga. Harus ada gitu. 1-1 lepas. Warna-warnanya lepas. Kalanya yang lebih dipilih untuk ditutup dan langsung gak sih? Oke, kita lihat di sini 1-1 digunakan oleh Skylar. Yang cukup mengerikan dan Hayabusa. Ini dia Joe dan juga Aran dengan adanya Povios. Nevin, Ya? mungkin ini yang tadi sempat kita bahas lebih common, lebih apa ya? Umum. Lebih basic, iya, lebih basic. Lebih friendly. Lebih friendly. Lebih friendly. Iya ya, balik lagi ke tim Liquid ID dengan Povius dan juga Hayabusanya. Untuk lainnya kita tahu bagaimana powernya Aran sebenarnya, apalagi dengan Povius yang kuat di arah early game ya. Semoga ini bisa jadi hasil yang baik buat tim Liquid ID. Tapi Onyx, karena mereka udah pegang 1-1 di awal. Ini udah tinggal mikirin nih gimana jaga 1-1-nya, gimana untuk bisa menangin objektifnya supaya 1-1 nanti bisa lebih bebas bro. Ya mungkin ada beberapa pertimbangan buat ambil high loss lagi juga nggak masalah di sini. Ternyata Cici dulu dan Guinevere. Wah, ini dia. Dibalikin. Ini dia pertukaran jungler atau jungler yang tertukar. Kalau hasilnya berbeda, Nevin, Ya. ini mungkin salah satu alasannya adalah karena Guinevere-nya full tank dan ada Cici. Cicinya di sini bakal bener-bener megangin Povius dan juga mungkin Hayabusa nantinya. Karena Hayabusa dengan Shadow Kill ketika Cicinya menggunakan Vengeance itu nggak bisa instant burst. Oke, pertanyaannya ke Profesor KB. Ini jungler yang tertukar, apa jungler yang tertutor? Tertutor bisa. Bisa banget tertutor. Karena ya itu tadi. Bisa aja build itemnya beda. Karena lawannya Hayabusa bisa jadi Kairi build itemnya Dreadnought Armor, Iya Molten Essence. Jadi dia butuh tambahan darah, tambahan bagaimana cara dia bertahan dari physical attack juga. Dan ini dia, Duo Larva. Duo Apa Larva. kabar? Ya. Apipi. 2-0. Hey. Tar dulu. Bang. Anda kan tim Liquid. ya? Salah dong, Sul. Salah dong, Sul. 2-1 dong. Kalau misalnya salah itu enggak, dia sebenarnya pengen begini tapi kamera keburu ganti. Oh gitu. Tadi pas maksudnya kamera 2-0 jadi 2-1 Iya, gitu. Mau digeser. Sulap. Paham ya. Sul, Bisa ya. lo gue sapuin traktir kopi lu ya, awas ya. Ini bener-bener. nyapuin sampai 6 orang ya, sampai English caster juga harus nyapuin. Harus. Mirko, lihat tuh Mirko, Chevin sama Realize sampai bantu-bantu nyapu. Tapi ya sesuai dengan apa yang tadi Prof KB juga udah sempat bahas ya, gue ini posisinya jauh berbeda karena beberapa pemain atau hero lainnya juga akan berbeda. Dan sekarang yang ditutup adalah menuju ke arah Kagura dan juga Harit, menghindari ya burst damage, hero yang bisa ngedash untuk di sisi mid lane-nya. Dan dia juga masuk ke dalam line up. Aku expect nantinya bakal ada Kadita sih dari line up Onyx kalau kayak gini. Karena ya butuh burst magic kan. Guinevere bukan tipe yang dia bisa tipe burst. Jadi menurutku ekspektasiku akan kembali lagi kepada Gilang yang menggunakan hero seperti Kadita salah satunya. Atau kalau mau main safe, ya dia bakal bermain dengan Eve. Itu ya mungkin prepare ya kalau ngomongin if itu butuh kalau Liquid kuat sekali dengan early game mereka. Jadi Iya, mid to the late game-nya udah pasti bisa dipegang Liquid, jadi mungkin mereka butuh if. Cuma kalau mereka mau lebih agresif lagi, gue setuju sama Profesor KB. Kenapa? Karena kalau ngomongin kondisi dari 3 pick yang udah dibuka di sini, Ya. ada kemungkinan ada satu hero lagi yang bakal dikombinasikan sama Guinevere. Ini tinggal pilih antara dari Sans atau Keyboy. Harus ada kombinasi, jadi bisa dibilang bukan Guinevere-nya yang buka di awal. Guinevere tuh cuma menyambut aja. Iya Profesor. menyambut. Nah masalahnya groknya udah ditutup kan. Jadi hero Keyboy-nya udah tutup juga secara langsung. Ya. Ada beberapa opsi sih nanti yang mungkin bisa muncul juga ya, karena ada cukup banyak inisiator di area roamer yang masih terbuka selain Gatot Kaca, karena Gatot Kaca baru saja diambil oleh tim Liquid ID dan aku sebenarnya cukup suka sih untuk 4 pilihan awal dari tim Liquid ID. Paling mereka harus benar-benar bisa jaga diri aja untuk damage dealer di bagian belakang karena Gatot Kaca dan juga Povius tipikal yang akan sangat agresif ke bagian depan. Ketika udah loncat ya escape-nya akan cukup sulit. Jadi
ya komunikasinya harus benar-benar lancar sih dengan typical hero yang komit-komit kayak gini. Ya sejujurnya aku suka banget ini 4 hero dari tim Liquid solid banget. Ya. Mereka menunjukkan draft yang sangat berbeda komposisinya dibandingkan dengan game yang pertama. Ini lebih solid, ini lebih punya package. Tinggal gimana execution-nya, plan-nya aja. Karena balik lagi, tim Liquid ID sebagus apapun draft kalau misalkan tidak sejalan dengan gameplay yang manis akan sangat berat sekali. Zuxin ternyata. Wah ini bener-bener mau ditunjukkan bagaimana Guinevere dan Zuxin dari Onyx. Ini mungkin ya. Ya. Kalau tadi kita sempat bicarakan adanya Kadita atau mungkin ke arah hero-hero yang punya sisi besar. Ini lebih nyebelin lagi nih. Diangkat langsung didangdutin sama Guinevere. Ya itu masalahnya. Udah diangkat cuma gini dong nggak masalah. Set. Hah. Ini banyak ya bisa ngangkat nih masalahnya ya, karena ada dua pilihan itu. Bahkan ada yang bisa terbang juga dengan one-one yang tinggal finishing aja. Jadi satu pilihan terakhir ini dari tim Liquid tadi yang akan menentukan. Karena head to head di laning dengan one-one menurut aku jadi sangat penting. Dan Granger yang jadi pilihan, Prof. Aku tadi kiranya bakal irite loh. Karena mobilitas. Minimal dia menangin head to head antara one-one dulu deh. Laningnya dulu ya. Menang laning dulu, pondasi dulu. Laning dulu deh. Sisanya urusan belakang. Karena emang butuh hero yang bisa join fight cepet juga kebetulan kan. Ya. Granger, Iritel, mereka sama-sama power banget kalau udah tim fight berempat. Karena Hayabusanya emang diprioritaskan untuk bermain dengan formasi 4-1 harusnya. Iya, ya. Dan di sini dengan Gatot dan juga Povius harusnya tim fight-nya bakal benar-benar masif banget ketika mereka udah bisa menangin laningnya masing-masing. Dan ya untuk tim Liquid ID akan jadi tantangan yang cukup besar juga untuk mereka. Potensial yang begitu besar ada di depan mata. Liquid, ini kesempatan kalian sebelum kalian makin terperosok ke dasar klasemen. Mampukah Liquid bangkit ditonton oleh dua pemainnya? Atau Onyx berhasil memendam Liquid ke dalam tanah? So MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Ini dia untuk game yang kedua. Game yang bisa dibilang secara drafting jauh lebih meyakinkan dari tim Liquid ID. Tapi penentuannya balik lagi kepada eksekusi mereka. Apakah laning bisa dimenangkan karena menghadapi one-one. Ini salah satu hero yang selalu masuk ke dalam langganan banning. Tapi mungkin kalau untuk Poviusnya aku rasa masih cukup bisa sustain lah ya di area XP, Prof. Harusnya nanti bakal bikin winter juga sih untuk menghindari engage dari one-one. Ya. Karena Povius lumayan memudahkan one-one untuk membuka crossbow of tank. Sementara sekarang penguasaan dari Scavenger EXP. Oh, diambil sama Aran ternyata. Itu namanya dibalaskan, Profesor. Kan di game pertama diambil. Ya, banyak yang diambil malahan. Iya sih, nggak salah ya kalau itu ya. Yeah. Cuma ini agak lebih friendly ya, Nevin ya, kalau bisa kita bilang dibandingkan di game sebelumnya untuk draft dimiliki tim Liquid. Ya, friendly, ramah banget memang. Tapi memang kalau ngeliat dari tim Onyx juga ini cukup tanky. Impurage yang dibawakan di tangan Kairi sebagai Guinevere. Dan secara output damage ini yang nanti bakal kita saksikan. Karena sebenarnya untuk di arah awal pun one-one udah cukup ngebantu ya buat output damage kalau misalnya ada sebuah team fight, Prof. Ya harusnya. Karena buat sekarang rotasinya bakal coba buat EXP dan sekarang di mid lane cukup pasif damage yang diberikan. Riaskiel. Efek dari Lethal Ignition juga. Tentu menangin Pok di awal itu tujuan dari tim Liquid karena mereka ingin mencoba memaksa mendapatkan poin kill dari Ju. Itu ada yang sadar nggak kenapa Kiboy nempel Bang Sans? Itu just in case ada Quet Shadow. Kalau nggak Jo-nya memaksa ke Sans dan Sansa bisa selamat, itu kalau kena Kiboy, Jo-nya malah bisa kena blunder. Itu makanya dia selalu akan ada di sekitar situ. Karena mereka nggak tahu sebenarnya di mana Jo berada. Itu body block buat Quad Shadow. Ya, dan sekarang ini penentuan juga nih ya. Untuk objektif yang pertama, apakah dari tim Liquid ID bisa mencoba untuk merebut? Karena dengan 4 pemain yang sudah berjaga-jaga dari tim Onyx akan cukup berat. Oke, PDS Tech dikeluarkan di depan sana. Udah nggak ada lagi. Asupan untuk para pasukan dari tim Liquid di bekang. Bahkan Joe udah keluarin Quad Shadow-nya memaksa team fight. Dapetin 2, dapatkan Kairi. Berhasil menggunakan baterai first blood di tangan para pasukan dari tim Onyx. Tim Liquid mereka kembali dengan kehilangan 2 pemain plus Starstall. Porak-poranda. My God. Wah, sulit banget permainan yang dimiliki dari tim Liquid. Ya, ini berat sih. 2 pemain langsung berhasil di take down di awal. Ada upaya dari Kabuki memang tadi untuk ikut ke area mid lane. Tapi sekarang lane-nya malah dijajah, Bro. Wah, udah pasti ya. Ini karena Kabuki tadi sempat show juga di bagian mid. Otomatis ngebuat pergerakan dari teman-teman TLID kelihatan di sana. 1000 gold lead dan 2 orang terangkat dengan special migration. Valet Requiem. Mengerikan sekali untuk Kairi dan juga Lutfi dengan kombinasinya. Ini yang mungkin dari tadi dicari ya dengan adanya curtain call. Yang benar-benar connect kedua pemain itu pasti bakal langsung dipatahkan setupnya.
dengan Onyx juga. Eksekusi yang manis. Dan itu dia Molten Essence. Yang ngebuat Kairi akan menambahkan lagi daya HP-nya, durabilitasnya dalam teamfight panjang. Tapi ya untuk pemilihan sepatunya Magic Shoes, ya menurutku ini ada alasan di baliknya, yaitu adalah cooldown agar dia mungkin menangkapnya lebih cepat lagi. Atau nggak spammingnya kita lihat ya. Bakal lebih rotasi dengan sangat cepat, bakal lebih engage untuk dari gankingnya. Yang mungkin agak cukup bermasalah nanti akan ada di Kabuki sih. Karena dia nggak pakai purify. Dan di depan sana lihat Kairi memaksa ke arah Aran. Dan tanpa kondisi cover yang dimiliki dari Firza, Aran pun juga bisa tumbang Magic. Walaupun ya belum ada anti regen. Iya ya, karena memang dengan output damage dari Cici di tangan Luffy ini juga lumayan berasa sebenarnya untuk di area early game maupun di area mid game. Tapi secara rotasi kita belum melihat pergerakan yang terlalu agresif dari tim Liquid ID, padahal mereka juga ngebawain Farsha yang punya Wings by Wings, Gatot Kaca dengan Avatar of Guardian-nya yang bisa ngebuka inisiasi yang sama. Tapi mereka lebih memilih untuk bersabar dan mungkin bisa lebih fokus ke arah turtle terlebih dahulu. Meanwhile dari Kiboy dan juga Sans, ini mereka yang bakal jadi penjaga area river sih. Kayaknya kalaupun ada AOG ya, mereka bakal cuekin sih. Karena nggak ada yang bisa bener-bener combo bareng sama Gatot di sini, kecuali mungkin Poviusnya kena banyak Dark Wave-nya. Oke, tapi kalau ngomongin ke Dark Wave, apakah dia mampu? Di depan sana bahkan Firza yang bakal coba dipaksa dengan Avatar of Guardian ke dalam. Dan mendapatkan satu point kill tanpa ada satu Track Wave. Dan terusnya dari Kairi. Mengamankan turtle kedua, membuat permasukan dari tim Liquid. Kali ini mereka harus mundur ke arah belakang. Ingat, hanya satu special migration, bukan Track Wave. Dan oh my god, untung aja Kabuki dapetin ke arah satu. Perfect, turtle, Aran tertangkap di depan sana dan hilang. Gak ada cara untuk bisa pulang. Perfect buff yang mungkin akan menuju ke arah perfect turtle selanjutnya di tangan dari Onyx. Bayangkan kalau tadi nggak di Kabuki. Berapa keuntungan yang dimiliki dari Onyx. Dan lihat Skylar. Skylar punya taman bermainnya sendiri di arah top lane. Dia nggak harus ikut team fight. Dia farming aja. Dijagain. Ini bener-bener babysit yang sangat nikmat untuk sosok seorang god laner. Ya bebas banget ya, tapi aku benar-benar salfok banget dengan kombinasi Guinevere dan Juzin sih yang sangat berhasil dari tim Onyx dan mungkin bisa terjadi lagi inisiasi dengan lantern flare-nya. Tapi di bagian bottom lane pun ini udah mulai di pressure lagi. Outer turret mungkin nggak akan ada yang aman sih buat tim Liquid ID karena setelah ini pasti targetnya menuju ke arah mid lane, Prof. Pressure-nya nggak berhenti ya. Iya. Mid lane yang bakal diancam tentunya 3.000 gold lead. Onyx bener-bener menunjukkan bahwa ini loh Guinevere dan juga Zuxin yang tadi dibawakan sama tim Liquid. Emang eksekusinya aja yang berbeda. Mungkin karena komunikasinya lebih berjalan dari Onyx. Dan mereka lebih mencoba untuk punya badan kan dengan Kiboy dan Hylos-nya. Yang dari tadi bener-bener ngebukain jalan buat Sans, buat Kairi. Jadi seolah-olah semua damage dari tim Liquid itu masuknya ke arah Kiboy. Tapi semua damage dari Onyx masuk ke Aran, Haskill, dipaksa mundur, dan bahkan Firza mungkin jadi korban. Iya ya, jauh lebih aman sih memang. Tapi sekarang pertemuan di area orange buff ini bisa banget diinisiasi lagi. Kairi. Pemain dari tim Onyx. Ini gerakan yang cukup agresif, mencoba untuk menghindari begitu saja, diangkat satu point kill dan this is Captain Skylar ready to take home. Skylar terbang mengudara, berhasil dibagi 4 dan bakal lihat revitalizer dari Kiboy berhasil menyelamatkan Skylar. This is Captain Skylar dan lihat itu dia Pavian yang mungkin udah nggak kuat dengan apa yang terjadi. Kita lihat di sini para pasukan dari tim Onyx harus mundur ke arah belakang. Liquid nggak boleh dipaksa karena damage udah nggak bisa ditahan lagi. Wah, ini bakal dipaksa lagi ya, setidaknya untuk bisa memecahkan beberapa passive turret. Tapi tadi ada satu pembuka dari Avatar of Guardian. Apakah terlalu terburu-buru, Prof, untuk pembukaan tersebut? Ya mungkin itu choke poinnya buat Onyx ya, tapi ternyata poin tersebut malah ngebuat Firzanya semakin lebih rugi lagi. Aku mungkin lebih setuju kalau misalkan AOG-nya buat reaction defensif aja. Ya. Karena udah pastikan Onyx bakal start duluan, Onyx pasti bakal ngegas duluan. Berarti yang ketujuh dengan perbedaan gold yang hampir 7.000. Ini sama aja kayak mengulang game yang pertama, Nevin. Cuma temponya lebih berbeda. Temponya lebih hidup aja di mid game, betul. Lebih pelan aja. Iya sih, dan sekarang juga masih dengan pressure yang sama, 5 pemain dari tim Onyx. Dan kita tahu target selanjutnya ke arah mana. Dan Firzanya Nah, ini. udah kejebak. Itu, mending kayak gitu, lebih bijak. Iya. Secara defensif aja. Tapi kalau kita lihat Shadow S-Drake yang dikeluarkan dari YSKL kali ini benar-benar agak rusuh ya di belakang ya, saya lihat-lihat ya. Heboh ya? Saya lagi nge-cast sampai salah fokus dari tadi ya. Weh. Oke.
Nah bedanya ini mungkin dengan high ground. Tapi Sans memaksa mendapatkan satu. Apakah bakal dilempar ke arah Kairi? Ternyata tidak ada umpan lambung untuk para pasukan dari tim Onyx. Dipukul mundur ke arah belakang. Para pasukan dari tim Liquid kali ini mereka benar-benar dikandangin kembali. Sang kuda dikembalikan ke kandang. Ya, tapi masih wave ini juga masih cukup banyak sih untuk bisa didorong lagi. Karena target utamanya menuju ke arah Holy Shield turretnya dulu. Dan tim Liquid ID dengan hadirnya Farsha, Granger, event high ground yang sebenarnya cukup tinggi tapi dengan perbedaan yang udah terlalu jauh. Oh, memaksa menuju ke arah Firza, bakal coba dimakan. Kairi masih bisa bertahan, langsung ada satu buah shadow. Menuju ke arah belakang, sayang sekali. Tidak dikeluarkan jauh dengan shadow kill karena damage-nya pun tidak akan cukup. Apakah Liquid akan kembali ke setelan pabrik, Profesor? Wow. Devin? Kalau udah ngeliat kayak gini sih bisa dibilang bisa jadi. Apalagi pressure sebatas Glorious Pathway aja. Ini langsung ngacak-ngacak setup dari tim Liquid ID, Prof. Dan lihat item Kairi selanjutnya. Setelah Brute Force, dia langsung menuju ke Winter Crown. Dia mau mancing keributan. Dia mau mancing. Yang penting dia nggak bisa diapa-apain nantinya. Ketika dalam keadaan Valtryek UAM. Beliau memancing. Beliau akan memancing, Devin. Iya. Ini bakal benar-benar jadi taman bermain untuk Onyx sih, bukan cuma untuk Skylar doang tadi di area atas, tapi sekarang semua area dari tim Liquid ID udah nggak ada lagi penjagaan dari inner turretnya dan Lord ya jelas akan terbuka dengan bebas. Ada harapankah Prof untuk tim Liquid ID? Karena let's say mereka punya partial lah setidaknya di game ini. Aduh. Kata-kata penenang yang paling aku suka adalah ada. Tapi nungguin Onyx yang blunder. Ini kalau match 1 ini benar-benar salah satu judul film yang cocok adalah jungler yang tertutor. Waduh, bukan tertukar lagi ya? Bukan. Tertukar dan tertutor jadinya. Lutfi juga Winter. Dia tahu untuk menghindari shadow kill. Untuk menghindari ultimate dari Hayabusa, Winter Crown sangat dibutuhkan di sini. Oke, tapi kita lihat Super Wave bergerak di 3 lane yang berbeda. Tapi di arah bottom lane mereka masih memiliki Holy Defense. Standby on position Joe, terperangkap di sana dengan Curtain Call. Tapi Kairi tidak mau terlalu terburu-buru karena main course-nya ada di arah top lane. Lop bergerak maju menuju ke arah base turret. Memaksa mendapatkan satu dan itu dia umpan lambung dari Sans. Skylar berhasil mendapatkan 1 point kill. Tapi Captain Skylar masih belum mengeluarkan crossbow of tank-nya. Ya, setidaknya untuk Lordnya berhasil ditumbangkan, tapi begitu juga untuk satu buah base red di area mid lane. Tinggal menunggu inisiasi lanjutan, karena tim Liquid ID sepertinya masih bisa melakukan clearing dan gak berhenti sampai di sana. Wave-nya gak berhenti, Skylar mundur ke arah belakang. Dan this is Captain Skylar! Berhasil mendapatkan poin kill utama dan makan fokus ke arah PSK. Berdiri apapun terjadi, Liquid makin tenggelam ke dasar klasemen. Onyx makin berada di atas langit. Semakin jauh lagi dari harapan utama untuk tim Liquid ID, sementara Onyx semakin dekat lagi untuk menuju ke babak playoff dengan posisi yang sangat nyaman dan 2 game yang bisa dibilang benar-benar perfect. Gak ada celah sama sekali dan hanya blunder saja yang diharapkan sama tim Liquid ID karena sisanya ini nggak bisa ditembus oleh bermain dari tim Liquid ID. The real dream team. Semua individu bekerja dengan baik. Semua teamwork seolah sync untuk Onyx. Mereka benar-benar menunjukkan bahwa mereka adalah Sky King sesungguhnya. Mereka benar-benar ada di urutan pertama dan TLID. Mereka makin tenggelam dalam keadaan 0-7 di dasar klasmen. Wow. Ini kemenangan yang sangat perfect untuk Onyx di 2 game yang mereka lalui. Yep. Dan bahkan kalau bisa kita bilang ini makin tenggelam ke dasar klasemen untuk Liquid. Benar-benar kembali ke setelan pabrik, gak ada poin kill yang didapatkan Profesor dan Evin. Ya. Nih penembusan ke area BC juga bisa dilakukan dengan sangat mudah. 3 wave minion yang berhasil didorong dengan baik. Inisiasi yang langsung masuk ke bagian belakang. Hilangnya Joe di awal. Ini juga jadi satu bahaya yang cukup besar. Jadi ini dia untuk pemenang dari match kita kali ini. Langsung saja kita serahkan kepada Bude Clara Monster. Bang Ler. Yes, dan inilah dia seorang Somai dari Sonic tentu. Merayakan kemenangan 2-0 dengan sangat cepat dan mutlak. Ini pada janjian gak ada yang jangan sampai tumbang gitu. Ada. Ada. Gimana tadi? Kalau ada yang sampai tumbang, suruh push up atau gimana Upi? Enggak sih.
Bilang apa tadi ada yang bilang, jangan mati, jangan mati. Oh. Itu di game 1 apa di game 2? Dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi lancar banget hari ini. Congratulations untuk Onyx 2-0 tanpa tumbang satu pun di 2 game yang kalian laksanakan. Ini rekor baru sih. Belum pernah kan sebelumnya, Upi? Belum pernah sih kayaknya. Iya, dan gimana setelah melalui game yang begitu mulus, buat Upi gimana sih? Ya yang pasti senang lah kita bisa menang 2-0 lagi kan. Kemarin kita ada menang tapi kayak 2-1 gitu. Habis ngapain semalam? Apa kalian, guys jangan 2-1 lagi guys? Enggak lah ya, yang pasti kita improve lah dari hari-hari kemarin. Dari hari-hari kemarin, dan hari ini kelihatan banget kayak, kalian menekuk lutut dari pasukan kuda. Tapi Sans, ketika lawanmu tak berkutik seperti ini, gimana Sans melihat pertarungan yang one-sided? Nggak tahu sih, yang penting kita kasih yang terbaik sih tadi. Ya, Kasih yang terbaik aja. ya. Kayak pengen gak sih beradu lagi dan peperangan yang panas? Ya pengen, cuman kita tadi emang mainnya bagus banget. Dari segi, berarti ini flawless untuk Onyx. Oke. Lancar, mulus. Ya. Luncur ya, lancar. Kok bisa hari ini baru paling mulusnya Onyx atau bagaimana Sans keadaannya? Enggak sih, yang menangnya semua mulus kok. Ya. Semuanya mulus ya? Ya. Hah? Oke. Ya. Iya. Oke Sans, tapi hari ini tadi, wah nggak hanya dari kemulusan tapi juga ada Hayabusa pakai Sky Pierce. Yang pada ngitungin nggak tadi? Hari ini ngitungin nggak Sky Pierce-nya, stack-nya? Tadi 30 doang kayaknya, nggak sampai 40. Wah, agak kecewa atau Di KSLR mulu soalnya tadi. Gue udah bilang, kasih gua lasit. next katanya, next kali ya. Tapi gimana akhirnya ini memang tiba-tiba pakai Sky Pierce mencoba lagi atau munculnya Sky Pierce hari ini? Dari Gara-gara KS. Doro sih kemarin, jadi pengen coba. Dan setelah hasilnya dicoba? Baru 1 game, jadi belum tahu. Belum Masih tahu. kurang kayaknya, nggak cocok sama gua. Baru 1 game masih rasanya belum cocok, mungkin bakal dicoba nextnya Kairi. Yes. Yes, oke. Tapi tadi tahu nggak, pas lagi pada main ada yang di belakang tuh emot-emot Kairi di belakang. Ada Favian yang kayaknya kangen sama kamu. Kalau di musim lalu lawan Favian, sekarang melawan player anyar, ada Joe. Kairi gimana ngelihat tim Liquid sekarang bersama dengan Joe dan juga lawanmu yang baru? Apa ya? Bantu gue dong. Jangan gue anjing. Mungkin buat ini ya, buat Liquid ya. Mungkin pesan aja buat mereka ya. Semangat aja, semangat. Semangat aja, semangat. Tapi kan kita juga tahu Onyx pernah mengalami hal yang serupa. Musim lalu kalian ada di bawah, kalian pernah merasakan pahitnya susah menang. Dan apa sih mungkin masukan selain semangat ya yang bisa kalian berikan nih ya untuk tim Liquid ID? Gilang mau jawab, Gilang. Apa coba-coba? Kalian kan pernah mengalami kayak gitu loh. Kalian pernah mengalami juga seperti tim Liquid ID berada di bawah klasemen. Biar bounce back nih. Mungkin ya banyak belajar sih. Di setup match-nya harus banyak belajar terus. Biar tahu lah salahnya di mana kayak gitu. Harus banyak belajar dan terus semangat karena ini baru half season aja belum kelar ya. Ya masih beberapa match kan Liquid. Ya pasti bisa juga lah. Pasti bisa juga dan semuanya juga berharap yang terbaik tentunya. Tapi hari ini benar-benar kayak kemulusan dari semua laning. Tapi Skylar bermain hari ini. Skylar, kita ngeliat biasanya ada ganti. Ini lagi Skylar gas terus kayaknya untuk minggu ini. Kenapa tadi? Biasanya kita lihat kan
ganti-gantian. Tapi kali ini kayaknya lagi Skylar ngegas terus nih. Nah, tahu sih itu dari coaching staff juga yang milih. Jadi ya yang siapa yang main ya ready aja. Kayak ready aja, tapi dikasih taunya memang sudah ditata dengan dari hari-hari sebelumnya atau semalam. Skylar besok main? Udah dikasih tahu kemarin juga sih. Jadi selalu siap. Ya. Tapi melawan tim Liquid ID, kita tahu musim ada pergantian dari tim Liquid ID dan kamu bertemu dengan sang veteran yang kembali bermain di TLID Kabuki. Kalian ketemu di Land of Dawn, menurut Skylar bagaimana sih sekarang? Lebih jago sih, lebih improve dan hero-nya juga ada banyak juga kok. Lebih jago. Tapi apa kiat-kiat yang mungkin Skylar siapkan untuk melawan sang veteran Kabuki? Kenapa tadi? Apa yang Skylar siapkan untuk melawan sang veteran Kabuki hari ini? Yang gue siapin ya mental gue aja. Oke, ada di level berapa ini mental Skylar sekarang? 1 Dari berapa? dari 100. Dari 100, berarti ini belum apa-apa ya Skylar ya? Ya. Kayaknya baru pemanasan doang nih. Ya. Makin serem tapi dengan mendapatkan hasil, ini juga kita kali pertama ngelihat match yang tidak memberi poin kill sama sekali. Skylar mengalami match seperti ini, apa pendapat Skylar dengan kemenangan bersih untuk Onyx? Oh itu Kiboy tadi mau jawab kan. Oke, udah disiapin nih Boy. Boy, menangnya tuh bersih banget dari Onyx. Emang mau ngebuktiin Onyx tuh ada di langit? Onyx memang raja langit. Ya kalau dari kita pasti senang lah karena kita udah latihan juga, udah berjuang terus hasilnya maksimal. Hasilnya maksimal, tapi kayaknya kalian latihannya nggak cuma latihan buat in-game ya, tapi tadi latihan koreografi ya. Siapa dalang dari koreografi tadi? Oh udah pasti gila Sans. Gila Sans. Sans, mikirin koreografi tadi berapa lama Sans? Bentar sih, bentar doang tadi. Di belakang sempat kita coba-coba dulu. Oh, udah sempet coba? Ya. Itu idemu? Ide kita semua sih, biar kita coba di belakang terus biar di kamera perfect. Perfect nggak tadi? Perfect dong. Perfect. Dari 1 sampai 10, berapa performa kalian tadi pas tim entrance? 100. Wey, 100. Kalau permainan kalian berapa? 100, bagus juga. 100, bagus juga. Tapi tadi anak-anak semuanya langsung kompak dance-nya. Ya, karena kita udah briefing juga kan tadi. Oh, hanya sebentar saja dan kalau dari lagunya tadi San suka nggak? Suka dong, suka banget. Suka banget, berarti kita nanti bisa ngelihat Sans mungkin di konten-konten Onyx ya. Kita tungguin dengan lagu-lagunya, dengan emot-emotnya. Tapi kemenangan hari ini tentu sudah usai, masih ada 1 match terakhir untuk tim Onyx di off season ini. Lawan terakhir adalah tim EVOS. EVOS lagi berada cukup di area atas juga. Gimana Sans? Untuk next, untuk match penutupan di leg 1. Kedengeran kayak Keri, kedengeran? Ya yang pastinya kita persiapin lah minggu ini. Yang pasti kita ada persiapan buat EVOS nanti. Oke, tapi mungkin ada yang mau disampaikan untuk penutupan hari ini? Nggak ada sih. Ya, kita bakal lebih semangat nanti minggu depan. Pokoknya makin semangat untuk tim Onyx dan juga Sonic pun semakin ramai. Dan kemenangan yang begitu memukau dari tim Onyx. Tapi kalau ngelihat dari semua Sonic yang hadir di sini, mereka kayaknya juga nggak nyangka ini permainan berakhir begitu cepat. Tapi saatnya untuk merayakan Sonic, inilah dia tim Onyx New Record. Onyx.